Musa bilang begini kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, apakah Allah itu, tanyakan kepada Tuhanku Allah, apakah Allah ngantuk? Maka Jibril bertanya kepada Allah, Allah suruh sampaikan. Datanglah Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Allah Tuhanmu menyuruh kamu untuk memegang segelas air, pegang gelas air itu. Jangan pindahin sampai Allah perintahkan. Maka Musa alaihissalam pegang. Lama-lama kan pegel juga ya, capek tangannya manusia. Terus Musa ngantuk. Waktu dia ngantuk, jatuh gelasnya, tumpah semua airnya. Maka Jibril datang dan mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu berkata, kalau Tuhanmu ngantuk, seluruh alam semesta seperti air di gelasmu. Makanya lanjutan ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun, dia tidak pernah sina. Sina itu ngantuk. Wala naum, apalagi tidur. Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad SAW waktu ditanya teman-teman sekalian oleh Aisyah, ya Rasulullah, waktu anda sedang mi'raj ke langit menerima perintah sholat, apakah anda melihat Tuhan anda? Kata Nabi SAW, Allahu nurun ala nur anna arah. Allah cahaya di atas cahaya, bagaimana saya melihatnya. Jadi alasan kenapa Allah tidak dilihat teman-teman, karena Allah terlalu besar. Antum sekarang kalau keluar di luar lihat matahari, mata kita bisa buta, gak bisa ngeliat, itu makhluknya Allah. Gimana dengan Allah SWT mencipta? Baik, kapan kita lihat Allah? Dengarkan hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar, tapi dalam bentuk cahaya yang terang, seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi belum lihat Allah secara zat, tetapi yang kita lihat adalah cahaya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya, tanpa ada penterjemah. Selanjutnya, apakah kita akan lihat zatnya Allah? Kata, kalau jawabannya adalah jelas, iya, kita akan lihat. Kapan itu? Di surga. Dan semua ulama, kalau teman-teman baca buku-buku tentang surga, meletakkan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah. Bukan lagi dayang-dayang, bukan lagi baju, bukan lagi makanan dan seterusnya. Dengarkan hadis Bukhari. Jawabannya semua punya dalil nih. Kata Nabi SAW, kalau penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semua, termasuk yang bermaksiat, orang-orang mukmin yang punya dosa dibersihin di neraka, udah keluar semua nih. Di neraka tinggal orang yang kekal, tinggal orang munafik, musyrik dan kafir, gitu kan? Semua sudah masuk ke surga. Maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan penghuni surga lalu berkata kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang saya berikan? Maka kata mereka, nikmat apa lagi ya Allah yang kami ingin? Setelah Engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk surga. Karena penghuni surga akan lihat nanti penghuni neraka, agar mereka selalu bersyukur. Penghuni neraka akan lihat penghuni surga agar mereka selalu menyesal, kan? Nikmat apa lagi ya Allah? Maka dalam sebuah riwayat dikatakan Allah Azza wa Jalla mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Lalu pertama kali mereka melihat Tuhan mereka serentak, semuanya ahli surga yang sudah makan, minum, pakaian di surga teman-teman, nggak ada masa tua. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi tua, tidak ada anak-anak, nggak ada capek, nggak ada letih, nggak ada meludah, nggak ada beringus, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada buang air kecil. Makanan yang dimakan oleh manusia dan diminum oleh manusia yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Kakek-kakek kita dan nenek kita yang meninggal umur 100 tahun, kita ketemu 33 tahun. Anak kita meninggal 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tidak lebih sehari, nggak kurang sehari. Antum bisa dengar dalilnya lebih panjang lebar di YouTube, sudah ada saya angkat ceramah tentang surga dan neraka. Dalilnya jelas semua. Jadi kan, saya ambil dari sebuah buku terbitan Pustaka Tazkiyah, judulnya terjemahan Indonesia Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Jadi jelas semua teman-teman sekalian. Yang jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat hijabnya dan semua ahli surga yang tadi merasakan nikmat yang luar biasa melupakan nikmat semua makanan, pakaian, dayang-dayang dan segalanya, dan mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadikan salah satu dari 23 doa yang dianjurkan baca sebelum salam. Di antaranya adalah doa yang cukup panjang, bunyi akhir doanya, wa as'aluka ladzatan nadhara ila wajhik. Ya Allah, aku mohon melihat wajahmu yang mulia, kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Jadi Allah tidak kelihatan di dunia, tapi Allah akan kelihatan di akhirat, dan yang lihat nanti secara sempurna hanya penduduk surga saja. Penghuni neraka mustahil lihat Allah, udah nggak bakal lihat Allah selamanya. Jadi ini nikmat terbesar. Kita tutup teman-teman sekalian dengan pertanyaan terakhir, lalu bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Coba di benak antum kita gambarkan, ini kalau ada papan tulis saya gambarkan, tapi kita gambarkan di benak kita. Lingkar namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah Tuhan kita.
La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan, mengurus, menyiapkan segala kebutuhan kecuali Allah. Menyembah selain Allah, kafir. Mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, musyrik. Allah nggak butuh semuanya. Nggak boleh kafir, nggak boleh musyrik. Para sahabat teman-teman, kalau berdoa, berhubungan langsung sama Tuhannya. Kalau sendalnya putus, mengangkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Nggak pernah berhubungan dengan makhluk, kecuali hal yang sifatnya manusiawi. Kalau hubungan dengan Allah langsung. Allah Subhanahu Wa Taala telah membentuk sebuah sistem agar kita bisa berhubungan dengannya. Di bawah namanya Allah dilingkarin lagi ibadah. Ibadah ini definisinya semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah. Itu ibadah. Sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, zikir, bakti dengan orang tua, semua rangkaian ibadah yang sudah diperintahkan. Inilah cara berhubungan dengan Allah. Contoh antum sholat, Allahu Akbar, gitu kan? Allah Maha Besar. Antum baca iftitah, wajjahtu wajhiyah, saya mengarahkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, yang telah mengurus dan menciptakan langit dan bumi. Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Lalu kita baca Rabbana walakal hamd, segala puji bagimu ya Allah. Sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dulu di antara doa sujud, Rabbi ghfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, dan seterusnya.